Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari beserta adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat menjalankan sholat maghrib berjamaah. Tentu tidak lain dan tidak bukan, ini semua karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kaki kita, langkah kita untuk bisa beribadah di masjid yang mulia ini. Maka sudah selayaknya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan semua yang hadir, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus masjid ini yang telah memberikan ruang kepada kami untuk dapat berbicara, menyampaikan sepatah dua patah kata, tentu dalam rangka saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke dalam jiwa kita, memasukkan ke dalam hati kita nikmat berada di atas agama yang mulia ini, dinul Islam. Allah jadikan kita terlahir sebagai seorang muslim, beragama dengan agama Islam.
Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Nikmat yang dengannya kita bisa meraih kehidupan yang hakiki, kehidupan yang berbahagia nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Islam Allah jadikan sebagai agama yang sempurna. Islam dijadikan sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagimu. Jadi Allah nampakkan keridhaannya kepada agama yang mulia ini, agama Islam, sehingga Allah tidak meridhai selainnya dan Allah tidak menerima selainnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din di luar daripada Islam, maka sekali-kali Allah tidak terima darinya dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Para jamaah sekalian, Islam adalah agama para nabi dan para rasul. Rasulullah pernah menyebutkan di dalam sabdanya, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi itu, kata Nabi, adalah saudara satu ayah. Ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka tetap satu, yaitu Islam. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mensifatkan para nabi dan para rasul sebagai orang-orang Islam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan hanifan muslima. Ibrahim itu seorang yang hanif. Hanif artinya yang lurus di atas tauhid, di atas keimanan. Muslima, dan Ibrahim itu adalah orang Islam. Allah sebut Ibrahim sebagai orang Islam. Nabi Musa alaihissalam disebut juga di dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Musa, dan aku adalah orang yang pertama yang berada di atas Islam ini. Nabi Musa mengaku dirinya sebagai orang Islam. Nabi Yusuf berdoa meminta kepada Allah agar diwafatkan sebagai orang Islam. Nabi Yusuf berdoa sebagaimana yang disinyalir di dalam Quran, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan saya di atas Islam, berada di atas agama Islam, dan masukkan saya ya Allah ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama para nabi dan para rasul adalah Islam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenungi? Pernahkah kita berpikir? Pernahkah terbersit di dalam hati kita untuk mensyukuri nikmat Islam ini? Allah telah anugerahkan nikmat ini kepada kita. Sungguh dari sekian makhluk-makhluk Allah, dari sekian manusia yang ada di dunia ini, Allah jadikan kita sebagai orang yang berislam. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Ini suatu nikmat dan anugerah yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda apapun itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah agama yang diperjuangkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengajak yang lainnya kepada agama yang mulia ini. Disebutkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian." Apa kalimat itu? Alla na'budu illallah, jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain ada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, faqulu syahadu, maka katakanlah, persaksikan, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berislam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita merenung sejenak, marilah kita berfikir sejenak betapa agungnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini. Betapa besarnya nikmat ini, nikmat yang kelak akan menjamin kebahagiaan kita di akhirat nanti, kebahagiaan kita di kehidupan yang sebenarnya. Di dunia kita hanya sementara, sementara di akhirat itu selamanya. Dunia tempat kita beramal, dan amalan tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali dibangun di atas keislaman, yang dari sanalah kita bisa berbekal untuk hari kemudian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami bahwa Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai agama yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat untuk semesta alam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifatur rahmah, dan Allah bernama Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha memberikan rahmatnya. Dan itu dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maka jamaah sekalian, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita dianjurkan untuk memulainya dengan rahmat. Makanya setiap aktivitas kita, manakala kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka menjadikan aktivitas itu penuh dengan keberkahan dan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu akan terputus. Makanya kita dianjurkan memulai sesuatu, aktivitas kita apapun itu, dengan basmalah. Apa makna basmalah itu? Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha merahmati, yang maha mengasihi, yang maha menyayangi. Menunjukkan bahwa kita membangun segala sesuatu di atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha merahmati, maka Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat.
Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dan ini dari keindahan agama Islam. Agama kita indah karena diturunkan dari zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Maka karena Allah maha indah, Allah jadikan syariatul Islam sebagai syariat yang sangat indah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya kalau kita melihat betapa mulianya syariat ini, betapa agungnya syariat ini, yang membuat ahlul kitab iri dan cemburu kepada agama ini. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Kemudian bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan itu ayat sebagai hari Id buat kami, hari raya buat kami." Kata orang Yahudi. Mereka bertanya seperti itu karena mereka melihat betapa sempurnanya agama ini, betapa lengkapnya agama ini, segala sesuatunya diatur dan ada tuntunannya. Bahkan sampai dalam perkara-perkara yang dianggap remeh sekalipun ada aturannya. Kita buang hajat misalnya, ada adab-adabnya, ada etikanya, ada doanya. Lihat agama kita mengatur semua itu, yang mana hal tersebut tidak diatur di agama-agama selain Islam. Ini keutamaan Islam ini. Segala sesuatunya ada aturannya dan segala sesuatunya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada Yahudi tadi, "Wa ayyu ayat apa yang kalian maksudkan?" Maka Yahudi ini membaca firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Inilah ayat yang menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Tidak butuh ditambah, sebagaimana tidak boleh untuk dikurangi. Aturannya lengkap, sempurna, dan sudah ada jalannya, tinggal kita ikuti. Ini agama kita, agama Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari keindahan kemuliaan agama ini, Islam dijadikan sebagai agama yang mudah. Mudah syariatnya, mudah untuk dijalankan, mudah untuk dilaksanakan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Islam agama yang mudah. Makanya syariatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kita. Bahkan kalau ada kesulitan, maka akan datang kemudahan. Makanya ada kaidah di dalam agama kita, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Orang sholat, tidak bisa sholat dalam posisi berdiri, boleh sholat dalam posisi duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Ada kemudahan-kemudahan. Tidak bisa dia menggerakkan badannya, boleh dengan berisyarat. Yang penting selama nyawa masih dikandung badan, ruh belum berpisah dari jasadnya, tetap wajib menjalankan sholat. Tapi syariatnya dipermudah. Ketika misalnya kita sedang safar, banyak kesibukan, maka boleh untuk dikosor dan dijamak. Yang tadinya 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Yang tadinya harus dikerjakan di waktunya masing-masing boleh digabung. Ini kemudahan di dalam syariat. Di dalam puasa juga begitu. Ada kemudahan-kemudahan bagi orang yang sakit dan safar, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
Kalau kamu sedang sakit atau sedang dalam safar perjalanan, maka boleh berbuka, nanti diganti di hari yang lain. Kemudahan. Allah tidak jadikan syariat zakat untuk semua orang, tetapi bagi mereka-mereka yang hartanya sampai nisab dan berlalu 1 tahun. Allah tidak jadikan haji sebagai kewajiban yang mutlak bagi umat Islam, tidak. Tetapi Allah jadikan haji sebagai kewajiban bagi siapa yang mampu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang mudah. Allah tidak paksa kita. Tetapi selama kita berada di atas jalan koridor Islam, maka disitulah kemudahan akan kita dapatkan pasti. Maka ini dari keindahan syariatul Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan dari kemuliaan agama ini, dari keindahan syariat Islam, Islam dijadikan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Makanya Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini dasar, ini yang menjadi dalil bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang beringas, Islam bukan agama yang sadis, Islam bukan agama yang menganjurkan untuk membunuh manusia, untuk ngebom manusia, bukan. Itu bukan ciri Islam. Itu bukan ciri agama kita. Sekalipun Islam dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Dituduhlah Islam ini dengan agama teroris, dituduhlah Islam ini dengan agama radikal, agama yang keras, agama yang suka membunuh dan memerangi. Ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip agama kita, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Nabi kita adalah Nabiur Rahmat. Makanya salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang menebarkan rahmat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya begitu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini ayat sebagai pembatasan bahwa betul-betul Nabi itu diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menebarkan rahmat ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Islam merahmati semuanya, bukan hanya terbatas orang-orang Islam saja. Bahkan orang di luar Islam pun mendapatkan rahmat, rahmat. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang-orang Islam saja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah punya rahmat yang umum untuk seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan saja dapat rahmat Allah. Hewan saja mendapat rahmat Allah, apalagi manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya agama kita itu dibangun di atas rahmat. Rahmat itu kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai. Itu agama kita. Bahkan Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan disayangi dan tidak akan dirahmati. Kenapa? Islam itu agama rahmat. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi, yang merahmati, maka Allah Ar-Rahman akan menyayangi dan merahmati mereka. Irhamu man fil ardi, rahmati, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kamu. Ya jamaah sekalian. Makanya kalau kita teliti Quran itu, kita kaji Quran itu, lebih dari 300 ayat, lebih dari 300 tempat
Allah mengulang-ulang sebutan rahmat dalam Quran, Pak. Kalau kita lihat ada 300 lebih ayat yang menyebutkan tentang rahmat, kasih sayang. Itu mau dikemanakan itu? Apakah setelah itu Islam dituduh sebagai agama teroris? Apakah setelah itu Islam dituduh sebagai agama yang keras, radikal, agama yang selalu memerangi? Tidak. Sampai lebih dari 300 tempat diulang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mementingkan hal yang seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah menetapkan pada dirinya rahmat. Makanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lihat Quran, Pak. Lihat Quran itu. Semua surat di dalam Quran kecuali surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada rahmat Allah. Kalau kita baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya kan? Terus diulang-ulang itu di setiap surat di dalam Quran untuk mengingatkan kepada kita bahwa memang betul Islam ini, agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu telah mendahului kemurkaanku. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmat, agama yang dibangun di atas kasih sayang. Lihat kasih sayang Islam, rahmatnya Islam sampai pada hewan. Sampai pada hewan. Itu luar biasa bagaimana Islam merahmati hewan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat, dia mau menyembelih kambingnya, tapi dia kesayangan melihat kambingnya ini. Dia sudah pelihara, dia sayang untuk sembelih. Maka dia pun adukan kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, aku sayang dengan kambingku ini ya Rasul." Apa kata Rasulullah, Pak? "Wasyah in rahimtaha yarhamukallah." Kambing, kalau kau sayangi dia, maka Allah akan menyayangi kamu. Kambing, Pak, kalau kita sayangi, maka Allah akan menyayangi kamu. Subhanallah. Ini kambing, hewan. Ini hadisnya Nabi SAW. Lihat betapa Islam betul-betul apa? Menebarkan rahmat di mana-mana. Makanya bahkan kalaupun kita harus menyembelih hewan, maka kita lakukan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Perhatikan sabda Nabi, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Allah itu menetapkan untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza dabahtum fa ahsinud dabah. Kalau kau harus menyembelih hewan, perbaiki cara menyembelih. Bagaimana cara baik dalam menyembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Kau tajamkan pisau sembelihanmu itu. Wal yurid dabihata. Kau percepat gesekan pedangmu itu, gesekan pisaumu itu, supaya jangan sampai dia terlalu menderita di atas hal tersebut. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana apa? Islam merahmati hewan ini. Nah, kita tidak diperbolehkan kalau misalnya mau menyembelih hewan di hadapan kawan-kawannya yang lain, di hadapan hewan-hewan yang lain. Kenapa? Bisa stres dia melihat kawannya disembelih. Makanya adab dalam menyembelih itu, kalau disembelih itu hewan, tidak boleh dilihat oleh hewan teman-temannya yang lain. Itu sebagai rahmat Islam, tidak boleh. Ketika kita mengasah pisau sembelihan kita, tidak boleh di hadapan hewan sembelihan kita itu. Kenapa? Saking rahmatnya Islam itu. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan pada hewan yang merupakan anjing, anjing
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang wanita, wanita pelacur. Dia ini sedang berada di suatu perjalanan, kehausan. Dia mencari air tidak dapat, cari-cari lagi, ketemu ada sumur di situ. Maka dia turun di sumur itu, dia lepaskan dahaganya, dia minum semuanya. Setelah itu lepas dahaganya, dia naik, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya karena saking hausnya. Tidak bisa dia turun ke sumur itu. Maka wanita itu pun merasa kasihan dengan anjing ini. Dia turun lagi ke sumur itu, kemudian dia ambil pakai sepatunya. Lalu dia kasih minum itu anjing. Anjing, Mbak. Apa kata Nabi SAW ketika wanita tersebut melakukan perbuatan itu? Faqad ghafarallahu laha wa syakara laha. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosanya dia. Subhanallah. Ini anjing. Nah, sampai seperti itu. Iya. Dan di dalam Islam menyiksa hewan itu suatu dosa yang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Rasul pernah bersabda, "Dakhalatim imra'atun nara fi hirrah." Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Loh, bagaimana dia bisa masuk neraka gara-gara seekor kucing? Habasatha hatta matat. Kucing itu dia kurung sampai mati, kasihan. Sampai mati. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardh. Kucing itu tidak dia beri makan, tidak juga dia lepaskan supaya dia bisa mencari makanannya sendiri. Dia kurung sampai mati gara-gara itu masuk neraka itu perempuan. Subhanallah. Kenapa? Menyiksa hewan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hewan. Nah, dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda, di hari kiamat nanti kata Nabi, man qatala usfuran abasa, siapa yang membunuh seekor burung. Kenapa dia bunuh? Untuk main-main saja. Dijadikan sebagai sasaran bidik misalnya. Bukan untuk dia makan. Kalau berburu untuk dia makan ya diperbolehkan dalam agama, tapi ini hanya dijadikan sebagai sasaran bidik. Kata Nabi, siapa yang membunuh seekor burung hanya karena main-main saja, bukan untuk dia makan, ajjailallah yaumal qiyamah, maka burung yang mati tadi itu akan protes nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yaqul, burung ini berkata, "Ya Rabbi, inna fulanan qatalani abasa." Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan itu dia telah menembakku karena dia hanya bermain-main saja. Walam yaqtulni lil manfaah. Dia tidak membunuhku, dia tidak menembakku untuk memakan dagingku. Dia cuma main-main saja. Dia cuma jadikan aku sebagai sasaran bidik saja. Mengadu Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menuntut orang yang telah membunuh dia. Bayangkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Islam betapa rahmatnya bahkan kepada hewan sendiri, apalagi kepada manusia. Nah, ini harus kita berpikir seperti ini. Kalau kepada hewan saja seperti ini, maka bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan manusia? Makanya Nabi kita Muhammad SAW disifatkan dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri. Bagaimana sifat rasul ini? Azizun alaihi ma anittum, sangat berat oleh terasanya, sangat berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan agar kalian itu beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman Rasul ini sangat penyayang, sangat mengasihi, sangat peduli kepada mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada hewan, tentunya kepada manusia apalagi. Dan manusia itu pada jenjang-jenjangnya disebutkan betapa Islam memuliakan mereka. Kepada orang tua misalnya, kepada orang tua Rasulullah pernah bersabda, inna min ijlalillahi ikramu dhi syaibatil muslim.
ikrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya dari pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan orang tua yang sudah berumur. Maka kita pun harus memuliakan para orang tua. Yang lebih tua umurnya dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah tua. Orang tua itu kita muliakan, Pak. Kita hormati dia. Dia lebih tua dari kita. Dia lebih banyak makan asam garam daripada kita. Dia lebih senior daripada kita. Dia lebih banyak pengalamannya dari kita. Maka kita muliakan para orang tua. Itu dituntunkan di dalam Islam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat. Kenapa? Gara-gara terlalu lama imam jadi imam. Sampai ada orang tua akhirnya enggak mampu sholat di belakang imam itu. Kata Nabi SAW kepada sahabat ini, "Afattanun anta ya Mu'ad?" Apakah kamu ini ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lari. Fa idza shalla bin nas falyatajawwaz. Kalau kalian salat mengimami orang, maka hendaknya kalian meringkas salat kalian itu. Kenapa? Fa inna fihimud dha'if wal kabir wadal hajah. Karena di belakang kalian ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang punya kebutuhan. Diperhatikan hak orang tua. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi dengan bangganya, dia mengatakan, "Ya Rasul, aku datang kepadamu, hijrah kepadamu. Aku tinggalkan orang tuaku, ya, sedang menangis di rumahnya karena aku pergi ke hadapanmu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Kembali kau pulang. Pulang kau ke rumahmu. Fa'adhikhuma kama qad abkaitahuma." Kau buat orang tuamu tertawa seperti kau buat dia menangis. Kau kembali ke orang tuamu. Subhanallah. Padahal sahabat ini mau hijrah, mau datang kepada Nabi, mau bantu, mau menolong Nabi. Tapi karena dia tinggalkan orang tuanya menangis, nah Rasul suruh pulang. Kau senangkan orang tuamu dulu. Nah, kau buat orang tuamu ketawa sebagaimana kau telah buat dia menangis. Bagaimana Islam merahmati apa? Hak orang tua. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak pun demikian. Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Ada salah seorang sahabat pernah melihat Nabi mencium Hasan dan Husain, cucunya Nabi SAW. Dicium Hasan dan Husain. Orang ini pun merasa heran. Ya, dia bernama Al-Aqra bin Habis. Dia berkata, "Saya ini punya 10 orang anak. Tidak ada satupun dari mereka yang saya cium." Ini Nabi mencium anak kecil. Dia kira Nabi itu orangnya pemimpin yang kuat, ya, yang tidak yang seperti ini mungkin tidak dia lakukan. Tapi Nabi mencium Hasan dan Husain. Maka kata Nabi apa kepada orang tadi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah meringkas salatnya gara-gara melihat ada anak-anak yang menangis. Nabi khawatir jangan sampai ibunya merasa takut dan khawatir kepada anaknya yang menangis ketika salat. Nabi Pak ketika itu mau memanjangkan salatnya, gara-gara ada anak yang menangis, Nabi ringkas salatnya. Menunjukkan apa? Perhatian Nabi kepada haknya anak-anak kecil. Kepada kaum wanita, Islam merahmati. Rasul pernah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berikanlah wasiat kepada wanita dengan wasiat kebaikan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah yang paling baik kepada istriku. Kata Nabi SAW. Makanya Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Perempuan tidak boleh dia safar sendirian kecuali harus bersama mahramnya. Sebagai bentuk pemuliaan kepada para wanita. Makanya dijaga mereka, ditutup mereka dengan jilbab-jilbab yang syar'i, ya, supaya apa? Kehormatan mereka tetap terjaga. Kehormatan mereka tetap terjaga. Allah berfirman kepada kaum wanita muslimat, yudnina alaihinna min jalabibihin.
hendaknya mereka menutupkan kerudung mereka ke dada-dada mereka. Dzalika adana ayyurafna fala yu'dain, agar mereka dikenal dengan kebaikan dan mereka tidak diganggu setelah itu. Ini menunjukkan rahmat Islam kepada para wanita. Dan masih banyak lagi para jamaah sekalian, menunjukkan bahwa Islam ini adalah apa? Rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang Islam, terlahir sebagai orang Islam, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala manakala Allah mewafatkan kita di atas agama yang hak ini, agama Islam, agama yang menebarkan rahmat untuk semesta alam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Sekali lagi kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas segenap pengurus masjid yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan ini, ceramah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan kebaikan, pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, menjadi sebagai hamba-hamba yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikumpulkan di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kelezatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang tersebut. Jazakumullah khairan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.